Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, baik yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun saudara berada saat ini, mari biarlah kita datang untuk bersungkur di bawah kaki Tuhan, menaikkan syukur, menaikkan doa, menyembah oleh karena kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang membuat kita boleh ada sampai saat ini. Mari kita akan mulaikan doa kita dengan kita pujikan 122 nyanyian rohani 122. Kekudusan-Mu Bapa. C. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Glory. Bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh
Terima kasih atas segala kebaikan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sampai saat ini kami boleh alami, kami rasakan Tuhan. Sebabnya kami datang pagi ini untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan, menaikkan syukur, menaikkan doa, penyembahan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Namun sebelum itu kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mulai dari hamba untuk hamba mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami. Semakin menyucikan, mengubahkan kehidupan kami dari manusia daging semakin menjadi manusia rohani sampai sempurna, layak menjadi mempelai wanita. Urapilah juga kehidupan kami semua Tuhan, umat baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah ini lewat saluran internet Tuhan. Urapi semua kami, cengkram kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar sungguh-sungguh kami mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima benih firman-Mu, semakin bertumbuh, bahkan semakin menghasilkan buah-buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang matang Tuhan. Firman dan Roh Kudus-Mu menyucikan, melayakkan kami pagi ini untuk menaikkan doa penyembahan. Semakin hari semakin mencapai ukuran penyembahan yang sempurna, yaitu daging tidak bersuara lagi ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis lewat roh ngantuk, keras hati, main-main, sebabnya kami perintahkan semua roh yang tidak bersumber daripada itu di dalam nama Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pagi yang indah ini kita datang untuk bersimpu di bawah kaki Tuhan. Namun sebelum itu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman dan Roh Kudus mulai mendorong kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lanjutkan pembacaan Alkitab yang kita sudah tekuni membaca dari kitab Kejadian hingga kita berada di dalam kitab Yesaya. Kita lanjutkan pada pasalnya yang ke-6 ya. Yesaya pasalnya yang ke-6. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya yang tinggi, menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap.
Dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah pembacaan kita pagi ini. Kita membaca di mana Yesaya mendapat panggilan dari Tuhan. Setelah sebelumnya kita membaca dari pasal 1 hingga pasal yang kelima. Di sini Yesaya sudah ada dalam pengutusan, ya, sudah dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman kepada bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa yang lain. Tetapi kenapa pasal 6 dia baru diutus oleh Tuhan? Karena sebelumnya sudah memberitakan firman. Tapi kenapa nanti pasal 6 baru, ya, Tuhan menyatakan, ya, bahwa akan mengutus dia. Nah, ini kita perhatikan, ya. Kita harus memperhatikannya. Ya. Jadi itu artinya bagi kita bahwa, ya, tidak semua orang itu benar-benar dipakai Tuhan. Ya, sekalipun dia sudah memberitakan firman, ya, dia sudah melayani, ya, sudah banyak yang dia lakukan untuk Tuhan, tetapi belum tentu dia itu dipakai benar-benar diutus Tuhan. Ya. Ini kita ambil pelajaran dari kitab Nabi Yesaya. Ya, sebelumnya sudah, ya, memberitakan firman, tapi pasal 6 baru diutus Tuhan. Ya. Dan Yesaya di sini baru mengakui keadaannya. Ya, sebelum dia benar-benar diutus Tuhan, dipakai Tuhan, dia berkata, celakalah aku, ayat 5. Aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Ya. Jadi di sini
ya sebelum dia benar-benar diutus dipakai Tuhan, ya dia menyadari, ya, dia mengaku keadaannya. Aku adalah seorang yang najis, ya, seorang yang najis, tentunya seorang yang jahat, sebab dosa kenajisan itu satu paket dengan dosa kejahatan. Ini menunjuk, ya, puncaknya dosa. Kenajisan, kejahatan ini adalah puncaknya dosa. Jadi ternyata selama ini dia sudah melayani, tapi ya, dalam keadaan berdosa, ya, dalam keadaan yang masih najis, ya, masih jahat. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, agar jangan sampai kehidupan kita yang sudah melayani, ya, saya yang sudah memberitakan firman, jangan sampai, ya, kita melayani dalam keadaan, ya, berbuat dosa, sehingga benar-benar kehidupan kita bukanlah kehidupan yang akan diutus, bukanlah kehidupan yang dipakai Tuhan, sehingga nanti, ya, di, ya, akhir zaman ketika Tuhan datang, kita mendengar suara, aku tidak kenal kamu. Jangan sampai kita ada di salah satu orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, saya sudah bernubuat, saya sudah melayani Tuhan, tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Karena selama dia melayani, dia masih berbuat dosa, ya, tidak mengalami penyucian. Ini yang kita harus perhatikan, ya, haleluya. Jadi saya benar-benar mendapat panggilan Allah, pengutusan dari Tuhan, ketika dia sudah mengalami penyucian, ya, haleluya. Dia mengalami penyucian, ya. Di sini pada ayatnya ke-6, ya, serafim itu malaikat, ya, serafim ini malaikat terbang dengan bara diambilnya dari sepit dari atas mezbah. Di dalam tabernakel, mezbah korban bakaran, di situ ada sepit, ya. Sepit itu, ya, kalau kita itu penjepit itu mengambil bara. Nah, sepit ini artinya sekarang bagi kita ini menunjuk firman, pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, ini yang mampu, ya, untuk menyatakan, ya, tadi malam kita sudah mengatakan, firman pengajar ini menyatakan kesalahan, menegur, ya, dan menasihati kita. Jadi mengangkat, sepit itu mengangkat dosa. Bara-bara api itu dosa, ya, yang harus diangkat, yang harus dilepaskan, ya, sehingga benar-benar kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang layak, ya, untuk diutus dan dipakai oleh Tuhan. Nah, di sini kita melihat, ya, pengutusan Nabi Yesaya, ya, itu ada kaitannya dengan ayat yang pertama. Ada kaitannya dengan kematian Raja Uzia. Ya, ketika Raja Uzia mati, ya, kemudian Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahtanya dalam kemuliaannya, dan serafim ini, para malaikat, dengan masing-masing mempunyai 6 sayap, ya, berseru, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Nah, ini sekali lagi, pengutusan Yesaya juga ini ada kaitan dengan kematian Raja Uzia. Nah, siapa ini Raja Uzia? Nah, nanti saudara baca dalam kitab Raja-Raja, ya, Raja Uzia ini adalah raja yang tadinya, ya, raja ini adalah seorang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, dan ketika dia mencari Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan membuat semua usahanya berhasil, kerajaannya maju, besar, ya, cepat kemajuannya. Tetapi ketika dia sudah berhasil, ya, dia sudah berhasil, sudah punya tentara yang hebat, ya, kerajaannya maju, dikatakan di sana dia menjadi tinggi hati.
Raja Uzia menjadi tinggi hati. Nah, coba kita baca untuk lebih jelas ya. Ya. Sehingga pada saat itu dia menentang, ya, apa yang dia tentang, mereka. Lebih baik kita membaca dalam kitab 2 Raja-Raja, ya. Kitab 2 Raja-Raja atau di dalam kitab Tawarik, ya, lebih jelas dalam kitab Tawarik kita membaca pasal 26. Tawarik pasal yang ke-26. 2 Tawarik pasal 26, jadi baca selengkapnya ayat 1. Ya, ketika dia menjadi raja, dia masih muda pada waktu itu. Masih umur 16 tahun, ya, ketika dia menjadi raja. Dan ayat 4, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup sekalian. Ia mengajar supaya dia takut akan Allah. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Semua yang dilakukan, ayat 6 dan seterusnya, dia berperang, dia menang. Sehingga ayat 8, namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Dan seterusnya, ayat 12, ya, dia memiliki pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ya. Dan kemudian ayat yang ke-14, dia memperlengkapi tentaranya dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan seterusnya. Dia membuat juga alat-alat perang ciptaan seorang ahli, ya, dan nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Nah, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, menjadi angkuh, tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan, memasuki bait Tuhan dan membakar ukupan di atas mezbah. Pembakaran ukupan yang seharusnya bukan dia, bukan tugasnya dia. Itu tugasnya imam. Tetapi dia, ya, memberanikan dirinya, ya, karena saya ini raja, ya, saya ini raja yang hebat, ya. Haleluya. Jadi apa saja yang dia perbuat, ya, sampai melanggar ketetapan dari Tuhan, ya. Tetapi Imam Asaria mengikutinya, ya, dari belakang bersama-sama dengan 80 imam Tuhan, orang-orangnya tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanya imam-imam keturunan Harun yang dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Dan kemudian dia cepat-cepat diusir di situ. Ya, dan ayat 21, Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya. Nah, tadi pada tahun kematian Raja Uzia, Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, mendapat panggilan dari Tuhan. Jadi pengutusan Nabi Yesaya ada kaitan dengan kematian Raja Uzia, raja yang angkuh, raja yang sombong, ya, raja yang punya penyakit kusta. Ya, jadi ini kita perhatikan. Jangan sampai terjadi atas hidup kita. Kita sudah beribadah melayani, ya, dan kemudian ketika Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah pakai kita, jangan sampai timbul, ya, seperti Raja Uzia, ya, timbul kesombongan. Karena sudah dipakai, karena sudah diberkati Tuhan, ya, sehingga melakukan hal-hal yang dikatakan sih merusak. Ya, kita bukan memperlengkapi tubuh Kristus, tapi malah merusak tubuh Kristus. Melayani tidak sesuai jabatan pelayanan. Ini kita perhatikan. Mari lakukan tugas kita sesuai apa yang Tuhan percayakan. Ya.
Lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan percaya, sesuai ketetapan Tuhan. Ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai ya dengan kehendak Tuhan. Ya, karena kita tadi sudah dipakai, ingin semuanya. Ya, kalau sudah dipercaya, ya apa saja jabatan kita, ya lakukan itu. Ya, jangan mau melakukan semuanya. Apa yang Tuhan percayakan, kalau main musik ya main musik, kalau puji-pujian yang puji-puji, apa saja. Ya, jangan sampai ada ya kesombongan, saya mau ini, mau ini. Haleluya. Lakukan sesuai jabatan pelayanan kita. Ya, haleluya. Dan juga jangan sampai ada kusta putih. Nah, ini kesombongan itu ada kaitan dengan kusta. Ya. Kusta itu warna putih tapi penyakit yang menggerogoti sedikit demi sedikit. Jadi dia kalau kena ya mulai dari jari saja, ya kusta itu akan ya memutuskan jari terus, ya sampai habis. Dia menggerogoti sedikit demi sedikit sampai hari matinya dia sakit kusta. Dan pada masa itu penyakit ini tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Ya, hanya kemurahan Tuhan ya yang bisa ya mengobati. Kalau Tuhan berkemurahan ya disembuh, kalau tidak ya tidak. Ini jadi sangat berbahaya orang yang ya mulai tinggi hati, mulai sombong, sehingga dia merasa dirinya selalu benar. Itu kusta, kebenaran diri sendiri. Ya, mau bagaimanapun firman datang menyatakan ini kesalahanmu, ini ditegur ya, tapi ya dia merasa dirinya benar. Bahkan di sini sudah ya ditegur oleh imam-imam yang tegas dalam pengajaran. Kita harus tegas. Ya, tadi malam kita sudah pakai. Dalam pengajaran harus tegas, ya harus tegas. Kita pilih pengajaran atau pilih yang lain. Ya, kita harus tegas. Ya. Dan kalau kita masih Tuhan nyatakan kesalahan kita masih ditegur, nah itu kemurahan Tuhan. Mari biar kita perbaiki. Seperti Yesaya ditegur Tuhan, aku ini najis, aku ini jahat, dia akui. Ya. Jangan sampai saya ini sudah melayani, ya. Saya benar, saya tidak salah. Buktinya saya dipakai, saya ini. Ini kebanyakan ya, banyak dari hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan merasa diri sudah dipakai Tuhan, sehingga ketika ditegur dia merasa dirinya benar, ya, tidak mau merendahkan diri. Nah, ini buktinya saya ini tinggi hati. Ya. Mari ya dalam pelayanan kita biar semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Ketika kita ditunjuk apa yang menjadi kesalahan kita, ya Tuhan, seperti Daud, aku telah berdosa. Ya. Raja Daud, raja yang sudah lebih hebat dari Uzia, tapi ketika ditegur oleh Nabi Nathan, ya aku telah berdosa. Ya Uzia malah marah, ditegur malah marah, merasa dirinya benar, sampai hari matinya tidak tertolong. Jadi bahaya. Ya, roh kesombongan ini bahaya. Itu adalah sifat aslinya setan, Lucifer. Kalau orang sudah ya, ada keangkuhan dalam hidupnya, ini bahaya. Ya, ini dosa yang betul-betul akan menjadi tabiat, karakter. Kalau bukan kemurahan Tuhan, seperti penyakit kusta. Kalau bukan kemurahan Tuhan, tidak bisa sembuh. Ya, kalau Tuhan masih berkemurahan, dia masih bertobat. Ya, haleluya. Asal mau menghargai teguran. Ya, itu kemurahan Tuhan. Jadi kemurahan Tuhan itu kalau masih ada firman. Ya, kalau masih ada firman, itu kemurahan Tuhan. Supaya kita berbalik. Jangan sampai sekian lama kita melayani Tuhan, tapi malah kita masih ada dosa yang disembunyikan. Mari, ayo, ya pelayan Tuhan, perhatikan supaya benar-benar pemutusan kita dalam pelayanan. Ya, kita menjadi kehidupan yang benar-benar dipakai Tuhan, bukan ngaku-ngaku dipakai Tuhan, tapi benar-benar dipakai Tuhan. Ya.
dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Mari supaya kita dipakai dalam kemuliaan Tuhan, harus kudus, harus suci. Itu syarat pengutusan, harus suci. Sehingga kita dipakai untuk kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Membawa jiwa-jiwa, bangsa-bangsa untuk masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh kudus. Tadi malam kita sudah masuk dalam penaburan penuaian. Mari bertahan. Ya, bertahan. Lakukanlah tugas kita sampai selesai. Sampai selesai. Ya, haleluya. Sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Sampai kita bisa benar-benar memandang Dia. Seperti Yesaya bisa melihat Tuhan dalam kemuliaan. Satu waktu kita mengalami kemuliaan Tuhan. Mulai di bumi ini, Yesaya dalam pelayanannya disertai dengan banyak mujizat. Kita dipakai oleh Tuhan. Ya, haleluya. Juga disertai dengan mujizat-mujizat. Ya, Tuhan nyatakan dalam kehidupan, dalam pelayanan kita. Ya, langkah-langkah kita, langkah-langkah mujizat. Ya, langkah-langkah kemenangan. Sampai nanti kita benar-benar memandang Dia muka dengan muka dalam kemuliaan. Ya, pesta nikah domba, kerajaan 1000 tahun damai sampai Yerusalem kekal untuk selama-lamanya. Dan mari biarlah pagi ini kita datang untuk bersungguh, merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, buang semua keangkuhan. Kita benar-benar menjadi kehidupan yang diutus, menjadi kehidupan yang dipakai Tuhan. Mari kita pujikan nomor 131 nyanyian rohani. 131 di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, segala keangkuhanku hilang. Lagi. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidup
dalam hidupku selalu dengan haleluya. Amin. Yang sungguh-sungguh menjadi kenyataan dalam hidup kita, dalam hidup kita, dalam hidup kita, dalam setiap hari, setiap Tuhan izinkan kita masih bernapas, kita selalu memiliki kerendahan hati, tetap rendah hati, sehingga semakin disucikan oleh Tuhan. Mari pagi segala keangkuhan, ketinggian hati yaitu kita hilangkan, biar kita disucikan. Lagi untuk mendapat panggilan, mendapat pengutusan dari Tuhan. Syaratnya adalah kesucian. Siapa yang bisa disucikan, itulah kehidupan yang rendah hati, kehidupan yang merendahkan diri, kehidupan yang semakin disucikan oleh Tuhan. Sehingga semakin suci, semakin kita dipakai lagi. Haleluya. Semakin suci, semakin layak kita menyembah Tuhan. Semakin bergairah untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan semakin dekat dengan Tuhan, haleluya, sampai kita bisa menyatu dengan Dia untuk selamanya. Mari saudara, kita sungguh-sungguh datang menyembah Dia dengan kerendahan hati, dengan kesucian Dia. Kita sembah Dia, haleluya. Dalam hidup kita, hari-hari yang singkat hidup di dunia ini, semakin kita tingkatkan kesucian, tingkatkan kesucian, tingkatkan penyembahan kita kepada Tuhan, semakin kita akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 Tuhan, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya, 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 Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah.
Hallelujah.
Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan namamu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Ini aku, jadikanlah ku hambamu untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hambamu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan roh, penuhi hidupku dengan roh-Mu, agar ku jadi saksimu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan namamu. Penuhi hidupku dengan roh-Mu. Haleluya. Penuhi hidupku dengan roh-Mu, agar ku jadi saksimu. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan dengan urban. Mari kita bangkit balik. Haleluya. Kita telah mendengar firman Tuhan pagi ini. Ketika Yesaya mendapat panggilan Tuhan, Tuhan berfirman, siapakah yang akan kuutus? Yesaya menjawab, Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah.
Dan pagi ini bukan hanya kepada Nabi Yesaya, tapi kehidupan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Tuhan memanggil kita. Tuhan memilih kehidupan kita. Lewat firman pengajaran yang benar ini bukti panggilan pilihan Tuhan atas hidup kita. Siapakah yang akan kutus? Masing-masing pribadi kita. Kehidupan ini bisa merendahkan diri dalam firman pengajaran. Ini adalah kehidupan yang disucikan. Jadi itu artinya kesucian adalah tanda utama bahwa kita siap untuk diutus dipakai Tuhan. Haleluya. Lagi sekali lagi saya katakan kesucian adalah tanda utama kehidupan kita siap. Kita merespon panggilan Tuhan, pilihan Tuhan. Tuhan, ini aku, utusan. Maka kita merendahkan diri, kita disucikan. Mari saudara, jangan bertahan dalam dosa. Melayani Tuhan, perhatikan. Jangan sampai melayani sambil berbuat dosa. Biar kita melayani dalam tanda kesucian. Kita lagi hidup akan diutus dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sekali lagi saya berseru sesuai dengan firman Tuhan. Siapakah yang akan kuutus? Siapa yang mau diutus oleh Tuhan? Angkat dua tangan kepada Tuhan. Haleluya. Merendahkan diri, semakin disucikan. Haleluya. Jadi aku Tuhan mau jadi hamba-Mu, mau melakukan firman-Mu Tuhan, mau taat pada firman Tuhan, mau disucikan, mau diubah, tidak bertahan dalam dosa. Haleluya. 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 Siap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu pagi ini. Bila pada siap untuk diutus dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Sebabnya penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu yang suci Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kehidupan kami semua, agar kami mampu Tuhan, agar kami dikuatkan, agar kami berkobar-kobar dalam panggilan pilihan Tuhan, dalam pengutusan Tuhan percayakan. Apapun halangan rintangannya Tuhan, kami tetap menjadi kehidupan setia, berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali. Kami bisa menunaikan tugas yang Tuhan percayakan sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan, utuslah kami, pakailah kehidupan kami semua. Urapi, penuhi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Benar-benar kami adalah kehidupan dipakai dalam kegerakan yang besar hari-hari, kegerakan Roh Kudus sejak akhir, kegerakan di dalam firman pengajaran yang benar, dalam pelayanan pembangunan tubuh hari-hari ini. Untuk Tuhan kami bisa menjadi kehidupan yang menyelesaikan pembangunan tubuh-Mu sampai tubuh Kristus yang sempurna ya Tuhan, sampai kami bisa menjadi mempelai wanita Tuhan. Inilah kehidupan kami semua semakin disucikan, diubahkan, dibaharui semakin Roh Kudus mengurapi, menguasai kehidupan kami semua, sehingga semakin berkobar-kobar Tuhan dalam panggilan pilihan-Mu, meneguhkan panggilan pilihan kami, tidak pernah tersandung dari siapapun Tuhan. Haleluya. Oh, yang sudah tersandung, kami tidak akan ikut tersandung, tidak akan jatuh Tuhan. Tetap menjaga panggilan pilihan Tuhan atas hidup kami.
tidak pernah menyangkal Engkau sebagai orang Galilea, tidak pernah menyangkal Engkau sebagai orang Nazaret Tuhan. Kami tetap setia sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya kehidupan yang diutus dipakai Tuhan, maka Engkau lah yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Sebab keadaan kami sungguh keadaan yang tidak berdaya, bagaikan domba di tengah-tengah serigala di hari ini. Itulah keadaan kami dalam pengutusan Tuhan. Namun jika Engkau telah mengutus memakai kami, maka Engkau yang akan bertanggung jawab Tuhan untuk membela Tuhan, melindungi, memelihara kehidupan kami. Jikalau burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh oleh Tuhan. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti bela kita. Selai rambut yang tidak berdaya Tuhan hitung semua. Haleluya. Kehidupan yang kecil lemah tidak berdaya, namun Tuhan jadikan lebih daripada pemenang. Inilah kehidupan kami semua Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berbagai macam persoalan pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan Tuhan, keindahan, keberhasilan, kemenangan Tuhan di bumi ini, sampai saat Engkau datang kembali benar-benar kami bisa mengalami keberhasilan yang tertinggi itu, menjadi mempelai wanita Tuhan, memandang Engkau dalam kemuliaan, kebahagiaan selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apapun pergumulan kami, baik secara pribadi, dalam nikah, rumah tangga, usaha, kemudian studi, masa depan, semua Tuhan yang menjamin. Engkau yang mengutus kami sekali lagi. Engkau yang menjamin hidup kami, hidup sekarang, hidup masa depan, sampai hidup kekal bersama dengan Tuhan. Demikian juga pengembalaan kami di tempat ini, apa yang kami rindukan kami gumulkan dalam membangun rumah-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau juga yang menyediakan, baik Engkau sudah mengawali pekerjaan-Mu, Engkau yang menyelesaikan semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami, bahwasannya itu selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Selain menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas dimanapun umat-Mu pergi berada, Tuhan melindungi, menyertai, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Apa yang diusahakan dikerjakan Tuhan, berkati, bukakan jalan, bukakan pintu-pintu berkat-Mu ya Tuhan. Kembalikan sebentar sore dalam ibadah doa penyembahan besok Tuhan, haleluya, ibadah raya, ibadah kemuliaan. Selagi Tuhan masih izinkan kami bernafas, kami masih diizinkan beribadah melayani Tuhan, biar sungguh-sungguh semakin kami menjadi kehidupan berkobar-kobar dalam kesetiaan kami sampai